Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang desain perencanaan pelatihan. Kelompok 2 terdiri dari Insan Fatria, Arum Kurniawati, Yuni Kurniati, dan Nugrahini Putri Utami. Baik, saya Insan Fatria. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau desain program pelatihan. Perencanaan adalah menentukan kebutuhan pelatihan, menyusun pola dan program pelatihan sesuai metode dan sarana pelatihan. Desain pelatihan juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematik yang dilakukan sebelum kegiatan pelatihan. Jadi, mendesain atau merencanakan sebuah program pelatihan itu dilakukan di awal sebelum program itu berjalan. Kemudian konsep desain pelatihan dikemukakan dalam bentuk model. Sebuah model menggambarkan suatu prosedur atau kesatuan konsep dengan komponen-komponen yang memiliki kaitan satu sama lainnya. Jadi antara komponen satu dengan komponen lainnya itu memiliki kaitannya untuk membentuk sebuah model program pelatihan. Model desain pelatihan merupakan sarana konseptual untuk menganalisis, merancang, memproduksi, menerapkan, dan mengevaluasi sebuah aktivitas atau program pelatihan. Nah, model desain pelatihan itu antara lain ada model Dick and Carey, model Camp, atau model Azure. Dan model-model ini sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa membuka lagi materi-materi sebelumnya untuk mengerti apa itu Dick and Carey, Camp, dan Azure. Materi selanjutnya, unsur dalam mendesain program pelatihan. Yang pertama, maksud atau tujuan. Apa yang ingin dicapai? Biasanya berisi tentang tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, metode. Bagaimana mencapai tujuan? Berisi cara atau teknik dan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, format. Penentuan desain yang ingin dicapai. Pemilihan model desain yang tepat sesuai kebutuhan. Hal lain yang harus diperhatikan, yang pertama, alokasi waktu. Berapa lama yang efektif waktu untuk pelaksanaan pelatihan? Yang kedua, partisipasi peserta, keikutsertaan peserta dalam mengikuti pelatihan. Yang ketiga, ide dan kreativitas peserta, berkaitan dengan strategi atau metode yang digunakan untuk mengasah dan mengembangkan kreativitas peserta pelatihan. Yang keempat, materi atau bahan yang dibutuhkan, bahan atau sumber-sumber yang dapat mendukung pelatihan peserta. Yang kelima, pengaturan pelaksanaan pelatihan, meliputi jadwal dan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelatihan. Yang keenam, evaluasi pelatihan, meliputi evaluasi input, proses, output, dan outcome. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tujuan perencanaan desain pelatihan. Yang pertama, untuk mengetahui secara sistematis tahapan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan. Jadi, dengan perencanaan ini kita bisa mengetahui tahapan-tahapan pelatihan yang telah dirancang tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek atau unsur-unsur pelatihan yang menjadi fokus. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, maksud, yang kedua, metode, dan yang ketiga, format. Yang ketiga, untuk mengetahui model-model yang digunakan. Ada 3 model, yang pertama Dick and Carey, yang kedua model Camp, yang ketiga model Azure. Jadi kita bisa tahu dari ketiga model mana yang model yang digunakan. Yang keempat, menyiapkan bahan-bahan dan metode yang digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perencanaan pelatihan. Yang pertama, menetapkan pendekatan yang digunakan. Jadi, pendekatan nantinya yang digunakan sesuai dengan pelatihan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menetapkan model yang digunakan. Sama seperti pendekatan, model yang digunakan nantinya juga sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menetapkan langkah-langkah dan unsur-unsur pelatihan. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan pelatihan. Pertama, identifikasi sasaran pembelajaran. Maksudnya,
pada perencanaan yang pertama itu kita mencari sasaran pembelajaran yang sesuai dengan pelatihan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menetapkan metode. Metode ini juga harus sesuai dengan pelatihan yang akan dilaksanakan supaya pelatihan nantinya berjalan lancar apabila metode yang digunakan sesuai. Yang ketiga, menetapkan penyelenggara dan dukungan. Keempat, memilih media pembelajaran. Media pembelajaran pun yang akan digunakan harus sesuai dengan pelatihan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, menetapkan isi pembelajaran. Keenam, identifikasi alat-alat evaluasi. Dan yang ketujuh, menyusun urutan pelatihan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.